Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya kalian, termasuk juga dengan keadaan portfolio kalian. Semoga kondisinya juga lagi sehat-sehat aja. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau ngebahas satu golden rule dari Peter Lynch yang sebenarnya saya pernah bahas tentang 5 golden rules dari Peter Lynch di video yang ini. Nanti teman-teman kalau mau nonton, teman-teman juga bisa nonton video yang ini. Tapi di video kali ini saya mau ngebahas satu statement Peter Lynch yang mengatakan demikian. Kalau kita nggak nemu saham yang atraktif, mending taruh saja uangmu di bank terlebih dahulu. Nah, sebenarnya nggak cuma Peter Lynch doang yang pernah ngomongin statement serupa. Ada juga Warren Buffett dan Charlie Munger yang juga pernah ngomongin tentang statement ini. Di mana mereka mengatakan juga bahwa waiting atau menunggu itu adalah salah satu skill yang diperlukan oleh seorang investor juga. Waiting untuk apa? Waiting untuk menunggu peluang yang bagus. Jadi, nggak semua peluang harus dihajar, nggak semua peluang harus dieksekusi, tapi carilah peluang yang memang terbaik untuk kita eksekusi atau kita ambil. Nah, dalam kasus ini tentu saja kita mau menunggu saham-saham bagus yang salah harga. Jadi dari statement ini sebenarnya kita itu kalau di pasar saham ada 3 pilihan ya. Yang kita kenal dengan yang pertama opsi buy, membeli, opsi sell, menjual, dan sebenarnya ada opsi ketiga, yaitu doing nothing or just waiting. Karena waiting atau menunggu itu juga bagian dari kegiatan investasi kita. Nah, kebanyakan penyakit dari para trader atau investor, dan bahkan saya sendiri juga masih kadang suka punya penyakit ini, dimana rasanya tuh gatal banget ya kalau kita tuh nggak beli saham. Rasanya tuh pingin aja untuk beli saham, karena kita selalu ngelihat bahwa harga saham itu bisa berfluktuasi setiap hari. Rasanya tuh sebel aja, tuh kan nih saham A bisa naik 3%, 6%, bisa auto reject atas bahkan. Rasanya gregetan kalau kita tuh nggak megang saham. Nah, saya nggak ngomongin kalian, saya bahkan juga ngomongin ke diri saya sendiri, bahwa saya pun juga masih suka punya penyakit hal ini. Tapi sebenarnya saya juga terus mengingatkan ke diri saya sendiri ya, bahwa tidak beli saham itu sama dengan tidak dosa. Ya, artinya adalah kita tuh memang nggak harus beli saham setiap waktu. Kalau memang dirasa tidak ada peluang, dinilai tidak ada peluang, ya memang nggak perlu untuk maksain beli saham gitu loh. Karena ya kita pasti mau beli saham di harga yang menarik, di harga yang bagus. Dan kalau harganya belum bagus, ya nggak masalah, nggak harus beli sekarang. Dan kita nunggu aja lebih baik. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat bikin satu postingan di Instagram tentang kesebelasan saham, di mana isinya adalah saham-saham yang menjadi favorit saya lah. Nah, harusnya namanya juga kesebelasan, harusnya ada 11 saham. Tapi di situ sebenarnya saya hanya mencantumkan 10 saham favorit, dan satu itu bukan saham, satu itu adalah RDPU alias reksadana pasar uang. Kenapa saya nulis RDPU? Dan bahkan RDPU ini sengaja saya pasang di posisi penjaga gawang. Ya, tujuannya supaya aset investasi saya itu nggak kebobolan. Dan saya rasa ketika saya punya RDPU di portfolio saya, itu membuat investasi saya menjadi lebih aman. Kenapa? Karena ketika saham-saham yang sudah saya incar harganya murah, maka saya punya amunisi atau punya cash untuk beli saham-saham tersebut. Nah, kenapa saya tempatkan di RDPU? Ya sesuai dengan statement Peter Lynch tadi, di mana kalau memang kita nggak nemu saham yang atraktif, ya taruh saja uang kita di bank terlebih dahulu. Nah, kenapa harus RDPU? Kenapa nggak bank sesuai dengan statementnya Peter Lynch? Jadi gini, saya mau coba jelasin ya. Kenapa di bank itu jauh lebih tidak produktif daripada kita beli RDPU? Ini khususnya buat kita para investor retail ya. Pertama, kenapa kita harus pilih RDPU? Karena RDPU juga sebenarnya underlying asetnya adalah deposito. Tapi kenapa kita nggak beli depositonya langsung? Karena kalau kita beli depositonya langsung, kita yang sebagai individu itu biasanya kalau kita beli deposito pasti akan ada masa tenornya, di mana dana kita itu di-lock, jadi kita nggak boleh cairin sebelum masa tenor itu habis. Dan kalau kita individu beli deposito atau masukin ke deposito, biasa itu kita dapat bunganya itu rendah. Kenapa? Karena uang kita terbatas. Misal uang kita nggak gitu banyak, jadi kita dapat bunganya atau returnnya itu kecil. Tapi sedangkan RDPU itu mereka punya power dari collective money. Di mana RDPU ini kan mengumpulkan orang-orang ya, mengumpulkan saya, mengumpulkan teman-teman untuk sama-sama membeli deposito gitu misalnya. Nah, tapi yang majukan atas nama reksadana ini, sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat tuh nilainya jauh lebih besar. Dengan dana yang jauh lebih besar, maka dia bisa negosiasi ke banknya untuk dapetin rate atau bunga yang lebih tinggi. That's why return dari RDPU itu biasanya pasti lebih tinggi dibandingin deposito kita yang individu biasa. Nah, karena underlying-nya tetap deposito, jadi reksadana pasar uang pun juga boleh dikatakan sangat-sangat rendah resiko sekali. Bahkan menurut saya sih,
ya resikonya tuh kecil banget lah. Bahkan kita bisa melihat dari grafik yang seperti ini, di mana ini adalah salah satu kinerja reksadana pasar uang dari salah satu manajer investasi yang pergerakannya itu ya smooth, ya naik terus. Kenapa? Ya karena bunga deposito atau bunga aset-aset yang berjangka waktu pendek itu nilainya selalu naik terus. Kan beda ya dengan misalnya saham yang berfluktuatif. Tapi kalau reksadana pasar uang ini naiknya smooth dan naik terus. Nah, jadi dari prinsipnya Peter Lynch ini, kita bisa punya strategi seperti ini, teman-teman. Kalau yang saya lakukan adalah, ketika saya punya pendapatan, saya punya pemasukan, punya income, maka dari income itu saya akan pindahkan ke tabungan saham saya. Nah, tabungan saham saya ini nggak harus langsung untuk beli saham, seperti yang tadi saya udah jelasin ya. Tapi di tabungan ini saya pindahin dulu ke reksadana pasar uang. Tapi tetap, uang yang sudah saya alokasikan di sini sebenarnya adalah tujuannya untuk beli saham. Nah, tapi karena saham yang saya incar misalnya harganya belum masuk ke kriteria beli saya, ya saya kan nggak harus maksain. That's why taruh dulu di RDPU. Nah, baru ketika ada peluang muncul untuk saya beli saham, baru RDPU-nya ini dicairin, kemudian dibeliin ke saham. Jadi, skemanya seperti itu, ya. Nah, gimana supaya cara kerjanya ini lebih efisien? Makanya saya pakai Indo Premier sebagai sekuritas pilihan saya, atau yang kita kenal dengan nama panggilan yang sangat akrab, yaitu IPOT. Jadi IPOT ini adalah sekuritas pertama saya, dan sampai sekarang saya juga masih menggunakan IPOT. Saya beruntung banget karena dari awal, waktu saya nggak tahu sekuritas ada apa aja, saya kebetulan pilihnya IPOT. Dan saya bersyukur karena IPOT ini ternyata punya fitur yang sangat lengkap. Nah, kenapa sih harus pakai IPOT? Karena dengan kita punya satu akun, kita itu bisa beli saham sekaligus bisa beli reksadana. Jadi dengan satu akun yang sama, bisa beli saham, bisa beli reksadana. Dan nggak cuma itu, bahkan IPOT juga bisa dalam satu aplikasi bisa beli saham dan bisa beli reksadana juga. Yaitu dengan menggunakan aplikasi dari IPOT yang paling terbaru, di mana aplikasi ini udah didesain sedemikian rupa supaya memberikan user experience yang smooth. Dan saya suka banget dengan aplikasi terbarunya IPOT karena di aplikasi terbaru ini sudah bisa beli saham dan bisa beli reksadana. Nah, selain itu di aplikasinya IPOT juga ada beberapa pilihan reksadana, dan pilihan reksadananya itu udah kayak supermarket ya. Sangat lengkap gitu loh. Dari mulai RDPU, dan nggak cuma RDPU, ada RDPT, reksadana pendapatan tetap ya. Terus kemudian ada reksadana campuran dan reksadana saham juga. Intinya lengkap lah, jadi kalian bisa pilih apapun sebenarnya. Dan pilihannya sangat lengkap. Tapi sekali lagi untuk yang strategi ini, kita hanya pilih yang RDPU aja. Sekali lagi kenapa? Rendah resiko, dan ini sebenarnya karena liquid, yaitu cepet. Jadi cepet banget dicairinya, bahkan bisa sampai 1 hari cair. Tapi ada satu fitur dari IPOT yang saya suka banget, yaitu adalah penempatan dana otomatis. Apa benefit dari fitur ini? Benefit yang pertama adalah kita ngelakuin sistematika tadi, kita punya tabungan, kemudian beli RDPU beli saham, itu nggak manual lagi, tapi sudah otomatis dari IPOT-nya langsung. Jadi kita nggak setiap waktu harus beliin reksadananya manual gitu ya, tapi udah bisa kita set otomatis. Dan ketika kita juga udah setting fitur ini, maka ya udah tinggal good to go, kita nggak perlu harus eksekusi semuanya manual. Nah, abis ini saya akan jelasin gimana cara step by step untuk kita bisa pakai fitur ini ya. Nah, untuk kita bisa memanfaatkan fitur ini, kita perlu masuk ke websitenya Indo Premier. Cukup sekali setting aja dan selanjutnya akan good to go gitu ya. Pertama kita akan masuk ke bagian website Indo Premier, lalu kita pilih ke bagian pengaturan dana, lalu kita pilih ke bagian penempatan dana idle dan pembayaran secara otomatis. Nah, di bagian ini akan terdapat 2 settingan ya. Yang pertama penempatan dana dan yang kedua adalah pembayaran. Nah, untuk yang penempatan ini artinya kalau misalnya kita setor ke RDN kita, maka dana yang di RDN kalau nggak dibeliin saham, maka otomatis akan dibelikan RDPU. Ya, sekali lagi otomatis. Termasuk juga kalau kita misalnya habis jual saham. Habis jual saham kan kita dapat dana, dananya mengendap di RDN. Nah, sama IPOT kalau kita nyalakan fitur ini, udah otomatis untuk dibelikan ke RDPU. Kalau misalnya ditarik ya bisa juga, kita tinggal instruksi untuk penarikan dana, sama aja kayak biasanya. Nah, saat kita sedang men-setting penempatan dana, maka kita diberikan 7 pilihan dari Indo Premier untuk saat ini, 7 pilihan reksadana pasar uang yang direkomendasikan oleh IPOT. Well, menurut saya 7 yang sudah direkomendasikan ini adalah RDPU yang memang bagus, ya. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih hanya 1 atau maksimal 2 lah, supaya dananya nggak kepisah kemana-mana ya. Jadi saya pilih aja 1.
Nah, tips dari saya, pilih aja yang returnnya paling tinggi, tapi juga didukung dengan AUM atau aset kelolaan yang besar juga. Dan pastikan masa pencairannya itu harus 1 hari, supaya ketika kita beli saham, dananya langsung bisa dijual dan dananya bisa dipakai untuk bayarin saham yang kita beli. Tapi sekali lagi, apa yang udah direkomendasin sama iPod ini menurut saya sih fine-fine aja, semuanya bisa dipilih sesuai dengan selera kalian. Nah, kemudian yang untuk pembayaran, artinya adalah kalau kita misalnya ada saham yang kita incar dan harganya sudah atraktif dan kita sudah mau banget beli saham itu saat ini juga. Kita langsung bisa beli saham itu meskipun kita belum cairin RDPU-nya. Tapi nanti waktu kita eksekusi beli saham ini, otomatis iPod itu akan mencairkan RDPU-nya, otomatis akan menjual, dan kemudian uangnya itu akan dipakai untuk beliin saham ini. Jadi kita nggak perlu ya untuk buka aplikasi lain, kemudian harus jual, nunggu 1 hari, dapat uangnya ke rekening kita, uangnya rekening kita pindahin ke RDN, dari RDN baru dibeli. Itu kan step by step-nya banyak banget ya. Tapi kalau pakai fitur ini, semuanya udah otomatis dan semuanya udah beres. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk baca syarat dan ketentuannya untuk mendapatkan informasi penjelasan yang lebih lengkap ya. Dan kalau kalian udah setting ini, maka ya dan semuanya beres, habis gini tinggal otomatis aja. Nah, jadi dengan fitur ini kita bisa manfaatin strategi itu, ketika kita punya uang, masukin RDN, otomatis dibeliin RDPU, baru kita nunggu untuk beli saham di harga yang tepat. Selain menunggu momentum saham-saham yang kita incar salah harga, money market atau RDPU ini juga bisa dipakai sebagai jembatan antara investasi dan kegiatan menabung. Bahkan kalau teman-teman ya sampai sekarang belum ada investasi, masih menabung doang, saya juga saranin untuk menabung di RDPU dulu dengan return yang bisa dibilang jauh lebih tinggi lah dibandingin nabung di bank biasa secara konvensional. Dan ketika momentum itu datang, maka kita sudah punya cash dari RDPU untuk kita beliin ke saham yang kita incar. Nah, jangan khawatir buat teman-teman yang nggak pakai iPod ya, karena untuk daftar iPod itu gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi iPod, kemudian kalian juga bisa langsung register secara online. Dan proses registrasinya pun semuanya sekali lagi secara online dan hasilnya pun juga cepat asal kalian memasukkan data dengan benar. Sekali lagi, dengan kita punya 1 akun di iPod, kita udah otomatis bisa transaksi saham dan juga bisa transaksi reksadana. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk buka aplikasi-aplikasi yang lain lagi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena saya pribadi senang sekali dengan adanya fitur ini dari iPod. So, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi ya di video-video yang berikutnya. Dadah!